kami dari kelompok G dengan materi taktik permintaan personal dan mengambil hati. Saya sendiri sebagai moderator atas nama Istiqamalia Kaharu. Di samping saya merupakan rekan saya. Dipersilakan untuk mengenalkan diri Anda. Perkenalkan, nama saya Julfikar Ismail. Saya sebagai pemateri 1. Perkenalkan, nama saya Aldriska Demetris. Saya sebagai pemateri 2. Dan saya Octavian Tulaibo sebagai pemateri 3. Saya Lenor Endri sebagai pemateri 4. Baik, saya akan menjelaskan pengertian negosiasi. Negosiasi adalah bentuk interaksi yang dilakukan untuk mencapai suatu kesepakatan. Negosiasi bisa dilakukan di antara dua pihak atau lebih dengan kepentingan yang saling bertentangan dan berkehendak untuk memecahkan masalah yang dihadapinya bersama. Pada beberapa kasus, negosiasi melibatkan pihak ketiga yang disebut sebagai negosiator. Negosiator berperan sebagai penengah bagi pihak yang melakukan negosiasi. Selanjutnya, strategi negosiasi. Dalam bernegosiasi ada beberapa strategi yang perlu dilakukan dalam bernegosiasi. 1. Strategi menang-menang. Pada strategi menang-menang, kedua pihak berada pada posisi yang menguntungkan karena dalam perundingan diupayakan menciptakan suasana yang memberikan kesan tidak ada pihak yang kalah dengan mentengahkan pemberian atau keuntungan yang terbaik secara jujur dan adil. Baik, strategi yang kedua yaitu strategi menang kalah atau win-lose solution. Win-lose solution merupakan strategi yang bertujuan untuk memperoleh kemenangan dengan keinginan untuk mengalahkan pihak lain yang menguntungkan diri sendiri dan merugikan pihak lain. Penggunaan strategi menang kalah atau win-lose solution tidak dianjurkan karena sering menimbulkan konflik yang berkepanjangan. Selanjutnya, strategi yang ketiga yaitu strategi kalah-kalah atau lose-lose solution. Strategi kalah-kalah ini merupakan strategi yang merugikan kedua belah pihak, di mana keduanya merupakan pihak yang kalah. Karena perundingan cenderung tidak menggunakan akal pikiran yang sehat, hanya melampiaskan kemarahan dan emosi sehingga tidak akan dapat menyelesaikan masalah. Selanjutnya, taktik permintaan personal. Taktik permintaan personal adalah strategi untuk meminta seseorang untuk melakukan sesuatu yang didasarkan atas persahabatan atau kesetiaan. Terjadi ketika kita berusaha mempengaruhi target dengan landasan hubungan persahabatan, pertemanan, atau hal yang bersifat personal lainnya. Contohnya, Budi, saya sebenarnya nggak enak mau ngomong seperti ini, tapi karena kita sudah bersahabat cukup lama, dan saya yakin kamu sudah paham mengenal diri Anda. Selanjutnya, taktik mengambil hati atau indecision. Taktik mengambil hati adalah strategi menggunakan pujian, rayuan, perilaku ramah atau perilaku yang membuat agar target berada dalam keadaan yang menyenangkan dan mempunyai pikiran yang menguntungkan tentang negosiator sebelum meminta sesuatu. Taktik mengambil hati dapat sangat manipulatif, namun bila dianggap sungguh-sungguh tertarik, ini merupakan suatu cara yang dianggap untuk memperkuat suatu persahabatan yang meningkatkan reference power. Ingrestation taktik adalah suatu siasat di mana kita berusaha untuk membuat senang dan tentram hati seseorang sebelum mengajak permintaan yang sebenarnya. Kesimpulan dari materi kami yaitu bahwa saat melakukan negosiasi harus memilih strategi yang tepat sehingga mendapatkan hasil yang diinginkan. Strategi negosiasi harus ditentukan sebelum proses negosiasi dilakukan. Perlunya negosiasi adalah untuk mendapatkan kesepakatan bersama atas suatu hal yang diperdebatkan. Selain itu, negosiasi juga memiliki beberapa tujuan lain, seperti menyelesaikan konflik atau perdebatan yang timbul akibat perbedaan pendapat dalam sebuah negosiasi. Sekian dari kelompok kami dengan materi taktik permintaan personal dan mengambil hati.